بسم الله الرحمن الرحيم. Syahadat yang dia pahami dan dia ucapkan membuat dirinya makin mulia, makin jelas keislamannya, bukan cuma sekedar ucapan. Dia pahami dengan betul. Orang sudah bersyahadat nggak boleh dibunuh. Kenapa nggak boleh dibunuh? Dibahas tuh. Berarti besok-besok nih kalau ada tawaran di masyarakat, kelompok-kelompok yang mengajak saya untuk pasang bom bunuh diri atau mengadakan ritual-ritual kegiatan jihad secara serampangan. Nah, ini ada yang nggak benar nih. Ajakan-ajakan yang nggak jelas. Makanya supaya kita nggak diajak, nggak menguntungkan musuh, kita harus tahu kondisi supaya nggak layak diajak. Ini kan kebanyakan yang diajak buat begitu kan karena memang masa depannya nggak jelas. Emang kerjaan nggak ada, nganggur. Nikah ya baru hayalan, Ustaz. Ngelamar sih udah, nazar sering, Ustaz. Efeknya tolak, betul ya karena nggak ada kerjaan. Kuliah ya pengen, dana nggak ada, Ustaz. Nganggur lagi. Ini bisikannya bagus banget lagi. Udah mati syahid aja loh, gitu katanya. Tua juga mati, muda mati. No, ditungguin sama bidadari di surga. Tuh. Ya, ajakan tersebut bisa terjadi karena memang kita layak diajak. Harusnya tidak seperti itu. Coba kalau yang ngajak, ente kerja, alhamdulillah. Nikah bentar lagi. Kuliah terus. Ngapain? Enggak, nanya doang. Begitu kan? Kita nggak layak diajak berdosa sama orang. Ini kan orang bisa ngajak kita berdosa karena kita memang layak berdosa gitu loh. Itu yang perlu dihindari tuh. Jangan sampai terjebak dalam kesalahan. Karena efek ini suplemen ke musuh. Karena setiap tindakan yang salah dalam agama itu suplemen ke musuh. Setan paling seneng. Setan hanya mengecualikan yang tidak akan tergoda illa min ibadikal mukhlasin. Kecuali hamba-hamba kamu yang ikhlas ya Allah, itu nggak bakal kegoda dah. Siapa hamba yang ikhlas? Hamba yang bisa memurnikan agama hanya untuk Allah. Kok dia bisa memurnikan untuk Allah, Ustaz? Ya karena imannya stabil. Waktunya belajar tidak cuma malam Kemis. Ini cuma ajakan, setelah ini pecah. Ente mau ngomong hadis, fadhal datang ke kajian Ustaz Abdul Hakim ada di Krukut. Mau lebih kenceng bicara akidah, datang dah ke beberapa kajian. Yang mau di Bogor sama Ustaz Jajid atau teman-teman dari Rojak, fadhal. Atau antum mau datang langsung ke Madinah pun fadhal. Ini ulama banyak, cara belajar pun gampang. Artinya Allah telah bukakan banyak kemudahan. Tapi ingat ya, stabilkan iman. Karena kalau bicara ibadah, semua orang bisa ibadah. Semua orang bisa puasa. Hatta orang kafir, dokter juga nyuruh puasa, betul? Dokter nggak pernah nanya kalau urusan mau operasi. Jadi operasi, agamanya apa? Enggak. Puasa, ya. Tuh. Orang kafir juga boleh puasa. Tapi kalau puasa yang dimaksud Allah dan Rasul, ya buat orang beriman. Walaupun puasa baik, iya. Cuma kan sebabnya ada. Sholat, zakat, puasa, haji, dan sekian banyak lainnya. Sampai level jihad. Sampai level amar ma'ruf nahil munkar. Ingat, yang mendatangkan hidayah itu Allah, bukan kita. Tugas kita cuma menyampaikan. Bagaimana yang kita sampaikan ini bisa sampai ikhlas. Jangan pernah pengen dipandang orang. Targetkan cuma layak dipandang sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh yang perlu dipegang. Pokoknya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kalau Allah sudah terima, dunia pasti nerima. Tapi kalau Allah nggak terima, dunia bakal merusak. Itu yang terjadi.
Makanya nggak berasa, kelihatannya dia beribadah, kelihatannya dia melakukan aktivitas perintah yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan, tapi nggak ngefek. Tahajud, bagus gak? Bagus. Yang bilang bagus siapa? Allah. Asa ayab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Semoga diberikan maqamam mahmudah, tempat yang terpuji. Pengen dipuji orang, bukan pengen dipuji orang, kita foto betekak-betekuk, kita pajang di handphone kita. Bukan. Banyak tahajud, nanti dipuji sama orang. Kenapa? Ada simah. Tapi ada yang tahajud di Bogor, Gunung Bunder, malah jadi nabi, tuh musodik. Gitu. Tahajud malah dapat wahyu, harusnya kan Bogor dapat talas, gitu ya. Ya udah, ya itu yang saya maksud. Berarti ibadah yang dia lakukan suplemen buat setan. Kalau sampai level orang tahajud, diam-diam menangis di malam hari, jadi nabi, itu yang saya maksud. Harusnya dia mulia, kok dia nggak mulia? Itu yang dimaksud. Bahkan Nabi mengatakan, rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rogi ma'anfu. Rugi, kata Rasulullah. Siapa yang rugi? Orang yang bertemu sama Ramadan, nggak dapat ampunan. Orang yang diampunin sama Allah kan punya ciri khas, Ustaz. Insya Allah saya yakin saya diampunin, Ustaz. Insya Allah. Kenapa yakin diampunin? Kemarin itikaf. Selama itikaf saya baca yang Nabi contohkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kau maha pengampun, menyukai ampunan. Ampunkan aku. Udah minta, Ustaz. Insya Allah saya diampunin. Cuma saya nggak paham ciri-ciri orang yang diampuni seperti apa. Ulama mengatakan dosa itu maha kafi nafsik wa karih tayatoliha alinas. Dosa itu yang bikin dadanya sek dan malu orang tahu. Nah sekarang kalau udah diampunin, apa enggak nyesek? Dan dia pun percaya diri untuk bergaul sama manusia. Maka ciri khas orang yang diampuni karena ibadah yang bagus, fleksibel dalam berteman. Di kita banyak orang setelah hijrah, bagus agama jadi nggak gaul. Mana ente yang dulu, mana gitu loh. Ente yang asik, di cakepan berdosa, seru gitu ya. Giliran tobat jaim di pojokan ngeliatin orang aja. Temennya nanya, lu kenapa bengong aja? Gua udah tobat. Wah, suplemen setan tuh. Hati-hati ya, beragama yang asik bro. Karena Islam tuh asik. Orang asik itu nggak perlu berdosa. Ya kita mau ketawa dalam semua hal, nggak perlu berbohong. Karena memang Islam ini betul-betul asik. Mau dibawa kemana juga enak. Harusnya seperti itu. Ini kita pengen begitu. Makanya mudah-mudahan nih Ramadan yang kemarin sudah kita rasakan, 3 kemuliaan yang kita targetkan ketika Ramadan, bulan Quran kita udah ngaji. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan kayaknya gampang banget bikin kebaikan, Ustaz. Jarang kita bikin dosa. Itu kenapa? Pintu surga dibuka, neraka ditutup. Bulan lain kan nggak dibuka, nggak ditutup, Ustaz. Ini gimana nih? Tunggu dulu. Tetap aja yang bikin dosa juga banyak, kan gitu ya. Di malam hari banyak. Tapi kan kita disiplin karena Ramadan. Ini pelatihan disiplin ini yang mesti dipegang. 30 hari kita diajar disiplin dalam film. Walaupun kita tahu ini halal, tetap puasa enggak, ntar nunggu buka. Disiplin sampai kapan? 30 hari. Selesai Ramadan coba praktekin, kan bisa, bukan tidak. Makanya bisa disiplin, kenapa? Karena kita beragama bersama-sama. Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah, yuk berjamaah. Ini kebiasaan kumpul malam Kamis gini jangan dihilangkan nih. Biarkan jadi sebuah karakter pemuda Jakarta, ciri khas yang ngaji bareng tiap malam Kamis. Ketika orang memandang metropolitan ini buruk dengan hiruk-pikuk dan keburukannya, nah, salah ente. Jakarta betul-betul mendawamkan tauhid di Jakarta. Masya Allah. Ini sebuah kebaikan. Di bulan Ramadan kita berani diam buat itikaf. Bulan lain mungkin nggak itikaf karena nggak ada Lailatul Qadar. Tapi Anda merasakan kan betapa asiknya berdiam berzikir.
Yuk berzikir. Caranya bagaimana? Intizar. Menunggu waktu azan, waktu sholat. Waktu Ramadan gampang betul bangun subuh. Kenapa gampang bangun subuh? Sahur. Ini selesai Ramadan ada yang nanya, gimana Ustaz biar gampang bangun pagi? Ya sahur tadi. Dengan sahur, kalau sahurnya betul kayak sahur Rasul menjelang subuh, subuh gampang. Ya ini enggak sahur, pengen bangun pagi ya susah. Kalau nggak tidur cepat, betul. Itu semua teknik yang beliau ajarkan, sehingga butuh iman. Kalau iman sudah stabil, nggak bingung, efeknya jelas. Sehingga kalau kita berbuat sebuah kebaikan atau mengajak kebaikan, bukan membuka Superman pintu setan, bukan. Justru setiap ibadah berkait perintah Allah dan contoh Rasul, setan paling takut. Ya, setan paling nggak demen sama orang yang puasa. Makanya orang lagi puasa bikin dosa males. Ya, setan nggak sengaja bikin dia batal dulu baru digoda. Karena kalau ngegoda orang puasa susah. Tapi kalau udah batal gampang dah digoda, gitu ya. Itu kita yang paham. Ingat, kita pernah merasakan fariha idza aftara, bahagia menjelang berbuka. Masya Allah. Wallahu a'lam.